Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, syukurillah, wa ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, nahnu nashkuru ilallah biadab sabah, nahnu najma'u li ta'lim lughatil arabiyyah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Pada pagi hari ini kita bisa bertemu dalam rangka untuk belajar bahasa Arab. Sebelum masuk materi, sebagai sebuah motivasi ya, sebagai sebuah nasihat, bahwasanya masa depan dunia ini adalah masa depan Islam. Kenapa? Karena ini sesuai dengan informasi wahyu ya, dalam sebuah hadis yang panjang. Rasulullah menceritakan ya tentang kehidupan manusia ya, itu dari masa kenabian ya atas kehendak Allah juga berlalu, kemudian masa khulafaur rasyidin juga atas kehendak Allah berlalu, kemudian para penguasa ya, para penguasa sudah masa khulafaur rasyidin atas kehendak Allah juga berlalu. Nah, sekarang ini adalah masa atau periode yang keempat, mulkan jabrian, penguasa yang diktator ya, penguasa yang semau sendiri ya, penguasa yang mengikuti hawa nafsunya, dan atas kehendak Allah nanti juga akan dicabut sama Allah sampai waktu tertentu. Kapan waktunya ya kita nggak tahu. Yang jelas berdasarkan informasi wahyu, mulkan jabrian ini atas kehendak Allah nanti juga dicabut dan akan muncul summa takunu khilafatan ala minhajun nubuwah ya, akan muncul khilafah ala minhajun nubuwah, kekhilafahan yang mengikuti metode kenabian ya. Makanya secara keyakinan, secara etikot ya, nanti Islam akan bangkit kembali, akan diterapkan kembali sistem khilafah, dan saat itu akan dibutuhkan banyak guru-guru bahasa Arab ya. Kenapa? Karena negara menerapkan syariat Islam. Dalam negara Islam namanya bahasa nasionalnya itu ya bahasa Arab. Bahasa untuk mengajar, bahasa untuk hubungan dengan negara lain, bahasa untuk komunikasi antar suku, antar ras, bahasa Arab. Oleh sebab itu bahasa Arab adalah bahasa yang sangat penting ya. Bahasa masa depan ya. Al-lughah li mustaqbal ya. Al-lughah al-mustaqbal bil Islam ya, bahasa masa depan itu adalah bahasa Islam, yaitu bahasa Arab. Oleh sebab itu kalau Bapak Ibu sekarang sudah mengawali ya belajar bahasa Arab, maka itu sebuah kegiatan yang sangat baik, yang sangat positif, yang mudah-mudahan 10 tahun ke depan Bapak Ibu semua menjadi guru-guru bahasa Arab ya, yang bisa membina umat dengan sakofah Islam. Ini sangat penting. Nah, dengan mengetahui pentingnya bahasa Arab ini, mudah-mudahan semakin menambah semangat ya, semakin menambah semangat belajar bahasa Arab. Baik, gitu ya sebagai motivasi. Nah, untuk hari ini kita pembahasannya kemarin terakhir itu kan masih terkait dengan fiil ya, kata kerja ya. Di dalam bahasa Arab itu ada fiil, kata kerja, ada kata benda, ada kata, ada huruf ya. Nah, sudah 4 pertemuan ya kita membahas tentang fiil. Yang pertama itu fiil madhi ya, kedua fiil mudhari ya, ketiga ya fiil amr, kemudian yang terakhir minggu kemarin ya tentang fiil dalam bentuk larangan. Nah, dalam bentuk larangan ya. Sedikit saya review biar ingat kembali, karena ini penting ini fiil ini ya. Fiil itu hampir selalu adalah sebuah kalimat yang sempurna ya. Nah, kalimat itu kan biasanya kan ada subjeknya, ada predikatnya, ada objek. Predikatnya biasanya kan kata kerja atau fiil.
Makanya perlu dipahami dengan sebaik-baiknya. Ya. Yang terkait dengan yang pertama fiil madhi ya. Ya, fiil madhi itu menunjukkan pekerjaan yang lampau atau sudah berlalu ya. Dan ini ada ciri khasnya ya. Fiil madhi itu cirinya ada itu di bagian terakhir itu adalah fathah ya. Kataba, qara'a, ya, jalasa ya. Itu fiil madhi ya, ciri khasnya fathah ya. Kalau apa? Kalau pelakunya adalah orang ketiga atau huwa. Kemudian kalau dua orang ya kataba ya. Kemudian banyak orang katabu ya. Kalau perempuan katabat ya. Kemudian dua orang perempuan katabata. Perempuan banyak orang katabna ya. Kemudian orang kedua ya katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu ya. Aku telah menulis, katabtu, katabna ya. Kami telah menulis, itu sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ini ya, sekedar mereview ya, mengingatkan kembali. Kemudian kita juga sudah bahas tentang fiil mudhari ya. Ya. Kalau fiil mudhari itu ciri khasnya ada huruf mudharaahnya. Ya. Huruf mudharaah itu ada nun, ya, ada ta, ya, ada ya, dan ada alif atau a ya. Misalkan dari kata kataba tadi menjadi yaktubu. Nah, ta di situ adalah disebut huruf mudharaah yang menunjukkan kata kerjanya adalah bentuk sedang atau bentuk yang akan datang. Nanti kalau misalkan dua orang yaktubani ya. Kemudian kalau banyak orang ya kalau kata bayak tubuh dua orang yaktubani ya, yaktubuna ya kalau banyak orang ya. Kemudian kalau misalkan satu orang perempuan kan hiya berarti ya. Satu orang perempuan hiya akan menjadi taktubu ya, taktubani, taktubna. Orang kedua taktubu, taktubani, taktubuna. Kemudian anti taktubina, taktubani, ya, taktubna, aktubu, naktubu. Nah, di situ ada huruf-huruf mudharaahnya. Itu adalah ciri khas dari fiil mudhari ya, fiil mudhari ada huruf mudharaahnya. Ya, biasanya kalau tidak ada pengaruh dari amalan huruf-huruf tertentu ya, kata kerja mudhari itu bentuknya dumah ya, yaktubu ya, biasanya. Kecuali nanti kalau ada yang menjazmkan, kalau ada yang menasabkan ya baru berubah dengan harfu jazm atau harfu nasbin ya. Jadi secara umum kalau tidak ada maka bentuk aslinya adalah dumah ya, yaktubu. Itu juga sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, sekedar mereview ya, mengingatkan. Kemudian fi'il madhi, fi'il mudhari, kemudian juga fi'il amr. Ya. Masih ingat Bapak Ibu cara membuat fi'il amr? Itu dilihat pertama dari fi'il mudhari'nya atau dari fi'il madhinya untuk membuat fi'il amr. Dilihat dari fi'il madhi. Fi'il madhi. Mudhari'nya, Bu. Ya, fi'il mudhari'nya. Ya. Dari fi'il mudhari'nya kan misalkan dari jalasa yajlisu, tidak dilihat dari jalasa tapi yajlisunya. Ya. Yajlisunya caranya pertama adalah karena ini bentuk bentuk perintah, maka yang langkah pertama di depannya dikasih huruf hamzah. Ya kan? Nah, kemudian hamzahnya itu bisa dibaca u, bisa dibaca i, tergantung dari huruf kedua dari kata kerjanya tadi. Kalau huruf keduanya itu adalah dhammah atau fathah, maka dibaca ya, kalau huruf keduanya dhammah maka dibaca u. Ya, misalkan kataba yaktubu, huruf keduanya kan u ya, jadi uktub. Ya, gitu ya, lihat dari huruf keduanya. Tapi kalau huruf keduanya fathah atau kasrah,
ya, fathah atau kasrah, maka hamzahnya dibaca i. Contohnya jalasa yajlisu kan ya. Huruf kedua yajlisu berarti dibacanya huruf hamzahnya adalah ijlis. Qara'a yaqra'u, karena fathah maka dibaca iqra. Nah, itu adalah rumus cara membuat bentuk perintah ya. Jadi dilihat dari huruf fiil mudhari'nya ya, dilihat dari fiil mudhari'nya ya, bukan dari fiil madinya. Ya. Ya, dari fiil mudhari'nya yang dilihat. Pertama tadi dilihat huruf fiil mudhari'nya, depannya dikasih hamzah. Nah, hamzahnya itu peluang dibacanya u atau i. Kapan dibaca u? Kalau huruf kedua fiil mudhari'nya itu adalah dhammah gitu ya. Yaktubu, uktub. Kalau selain dhammah maka dibaca i ya. Ya, seperti itu. Huruf terakhirnya disukun. Ya, huruf terakhirnya disukun, begitu ya. Kemudian yang terakhir minggu kemarin masih ingat cara membuat bentuk larangan. Ya. Dilihat dari fiil mudhari'nya atau madinya, Bu. Cara membuat larangan. Sama, dilihat fiil berarti fiil mudhari'nya ya, fiil mudhari'nya dilihat ya. Karena larangan itu kan jangan ya. Maka ya, langkah pertama di depannya dikasih huruf apa, Bu? La. La, betul. Yang dikasih la. Kemudian lihat fiil mudhari'nya yang tadinya ya diganti dengan ta. Ya. Kenapa? Karena yang disuruh orang kedua, nggak mungkin menyuruh orang ketiga. Kalau ya jelisu ya di situ kan untuk orang ketiga, orangnya nggak ada. Kalau orang nggak ada, nggak mungkin bisa kita suruh gitu ya. Makanya ya-nya diganti dengan ta. Ya, yang tadinya ya jelisu menjadi tajlis. Ya, la tajlis. Ya. Huruf terakhir juga sama ya, disukun ya, begitu ya rumusnya. Itu sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, hari ini kita akan coba banyak latihan ya. Pertama nanti perubahan dari fi'il madhi ke mudhari ke amr. Kemudian yang kedua merubah ya dari bentuk fi'il mudhari ya berdasarkan pelakunya atau fa'ilnya ya. Kemudian fi'il madhi ya, kemudian fi'il mudhari juga gitu. Perubahan fi'il mudhari karena perbedaan pelakunya atau orangnya. Ya, untuk apa? Untuk melancarkan dan untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap kata kerja ini. Karena belajar bahasa itu harus banyak praktek. Nah, hari ini kita akan coba banyak praktek ya. Coba yang pertama dari kata-kata kalau kita menemukan dalam kata kerja itu kan banyak bentuknya ya. Ya. Ada yang bentuk kata kerjanya itu asli, ada yang sudah tambahan. Nah, hari ini kita masih mempelajari yang bentuk asli dulu ya. Ya. Dari kata-kata nasoro. Ya, coba. Nasoro itu fi'il madhi atau mudhari atau amr? Nasoro. Nasoro fi'il madhi. Ya, madhi. Ya, dari mana ini tahu fi'il madhi? Dari ya, ciri huruf terakhirnya itu ya, nasoro, fathah kan ya. Ciri khas fi'il madhi itu biasanya fathah. Jalasa, qara'a, kataba ya. A itu biasanya ciri khas fi'il madhi ya. Ciri khas ya. Nah, kalau nasoro itu kan pelakunya satu orang laki-laki, orang ketiga kan ya, huwa ya pelakunya ya. Nasoro itu ada kata-kata di dalamnya ada makna dia laki-laki itu telah menolong gitu kan ya. Nah, kalau yang menolong ini dua orang, maka perubahannya menjadi apa, Bu? Nasoro menjadi dua orang laki-laki itu telah menolong. Nasoro. Ya, Nasoro. betul, ditambah alif ya. Nasoro panjang ya, tambah alif roknya.
Kalau yang menolong itu banyak orang maka menjadi Nasoru. nasoru. Betul, panjang ya. Nasoru. Kalau yang menolong itu seorang perempuan, masih orang ketiga ya, maka menjadi Nasorot. ya betul, nasorot. Sorot. Ya. Perempuan 2 orang, masih orang ketiga. Nasorotani. Nasorota. Nggak usah dikasih ini, Bu. Nasorota. Ya. Nasorota. Ya, nggak ada niknya ya. Nasorota. 2 orang. Yang menolong masih orang ketiga, banyak orang perempuan. Nasorotai. Nasorotaina. Nasorna. Nasorna. Oh, Nasorna. nasorna. Gege. Ya, pendek ya naknya ya, bukan panjang ya. Nanti kalau nasorna itu menjadi kami. Nah, hati-hati ini ya. Mirip tapi berbeda. Nasorna, perempuan-perempuan itu telah menolong. Tapi kalau nasorna, kami telah menolong. Nah, hanya beda satu alif, gitu. Satu huruf alif. Maknanya sudah beda banget antara perempuan-perempuan dengan kami kan beda kan ya. Jadi hati-hati. Kalau perempuan banyak orang, orang ketiga nasorna, pendek naknya ya. Tapi kalau kami telah menolong, nasorna, gitu ya. Sekarang orang yang kedua, kamu laki-laki, ya atau istilahnya itu anta ya. Dari nasorom jadi nasorta. Nasorta. 2 orang, orang kedua masih laki-laki, Nasortuma. nasortuma, ya. Kemudian banyak orang, antum, Nasortum. nasortum, betul. Ya betul, nasortum. Perempuan, orang kedua, 1 orang, anti. Nasorti. Betul. 2 orang perempuan. Nasortuma. Ya, nasortuma. Sama, antara laki-laki perempuan tidak ada perbedaan. Ya. Bahkan kalau 2 orangnya itu laki-laki 1, perempuan 1, ya nasortuma sama ya. 2 orang itu sama. Kemudian untuk perempuan orang kedua, banyak orang. Antunna. Nasortunna. Ya, nasortunna. Ya, nasortunna. Aku telah menolong. Nasortu. 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 Ya. Kami telah menolong. Torna. Nasorna. Ya betul, naknya panjang, betul. Alhamdulillah ya, itu ya perubahannya. Ketika terjadi perubahan, namanya perubahan pelaku ya. Coba sekali lagi masih fi'il madhi ini dari kata doroba. Doroba fi'il madhi mudhari atau amr? Doroba Maldi. madhi, betul. Kalau 2 orang yang memukul menjadi Doroba. banyak orang. Dorobu. Ya betul, dorobu ya, bukan doroba, tapi dorobu. Terus perempuan orang ketiga Dorobat. ya, dorobat. Perempuan 2 orang. Dorobata. Dorobna. Dorobata. Oh ya. Perempuan Dorobata. banyak orang. Perempuan orang ketiga banyak orang. Dorobna. Dorobna. Ya. 1 orang kedua laki-laki, anta. Dorobta. 2 orang. Dorobtuma. Banyak orang. Dorobtum. Perempuan 1 orang, anti. Dorobti. 2 orang. Dorobtuma. Banyak orang perempuan. Orang kedua. Dorobtunna. Dorobtunna. Ya. Saya memukul, telah memukul. Dorobtu. Ya, kami telah memukul. Dorobna. Ya, betul ya. Alhamdulillah lancar ya, mudah-mudahan lancar. Itu untuk yang pertama. Kemudian sekarang ke fi'il mudhari'nya. Kalau dari nasoro tadi fi'il mudhari'nya apa? Bapak Ibu, nasoro menjadi yang suruh. Yang suruh itu artinya 1 orang laki-laki sedang atau akan menolong ya. Yang suruh ya. 1 orang laki-laki, orang ketiga
sedang atau akan menolong, begitu ya, yang suruh. Nah, kalau yang menolong itu 2 orang maka menjadi Yang suruh. suroni. Yang suroni. Ya Yang betul, yang suroni. Banyak orang? Yang suruna. Betul, yang suruna. Kemudian perempuan 1 orang, masih orang ketiga? Tansuru. Betul, 2 orang? Tansuroni. Betul. Terus banyak orang? Hunna? Yansurna. Hati-hati. Hunna menggunakan yang surna. Walaupun perempuan ini menggunakan ya. Ini memang khusus ini ya. Biasanya perempuan ciri khasnya menggunakan tak, Bu ya. Tapi khusus untuk hunna pada fi'il mudhari itu menggunakan yang surna, tidak menggunakan tang surna. Ya. Karena nanti kalau tang surna itu dipakai sama sama antuna. Ya, makanya di situ menggunakan yang surna. Walaupun dia itu perempuan tapi menggunakan huruf ya. Ini harus diingat ini ya. Ini yang khusus ya, spesial ini ya. Biasanya tanda perempuan itu kan tak ya, tapi khusus untuk hunna pada fi'il mudhari itu tidak menggunakan tak, tapi menggunakan yang surna, menggunakan ya depannya ya, yang surna. Ini harus diingat ini ya. Kemudian kalau anta masih kembali ke yang suruh. Kalau pelakunya anta menjadi Tansuru. Betul. Antuma Tansuroni. Antum banyak orang? Tansuruna. Betul. Ya. Anti orang kedua 1 orang perempuan? Tansurina. Betul, tangsurina. Ini juga khas ini ya, tangsurina. Ini panjang ya, tangsurina. Ini khas nih. Nah, yang khas ini harus diingat ya. Ya, tangsurina perempuan 1 orang. Perempuan 2 orang. Antuma tangsuroni. Ya sama dengan laki-laki ini sama ya. Antuna perempuan banyak orang, orang kedua tangsurna. Nah, ini ya tangsurna. Ini hanya beda huruf ya dengan tak antara hunna dengan antuna. Ya. Karena kalau misalkan yang hunna menggunakan tangsurna nanti nggak berbeda dengan antuna. Biar beda maka hunnanya menggunakan yang surna. Ya, sedangkan antunanya menggunakan tangsurna. Gitu ya. Nah, ini hanya beda 1 huruf sudah berbeda pelakunya. Gitu ya. Itu adalah fi'il mudhari ya. Tadi sampai ke sampai ke tangsurna ya. Kemudian kalau saya dari kata yang suruh pelakunya saya menjadi angsuru betul. Kami nahnu nansuru. Ya, nangsuru kami sedang menolong atau kami akan menolong nangsuru. Itu adalah fi'il mudhari. Kemudian lanjut ya ke fi'il amr ya, bentuk perintah amr itu ya. Ingat tadi rumusnya untuk membuat fi'il amr itu lihat fi'il mudhari'nya ya, lihat fi'il mudhari'nya. Kemudian karena ini adalah bentuk perintah, maka langkah pertama dikasih huruf hamzah ya. Dari kata jalasa menjadi ijlis. Huruf pertama kan hamzah itu ya. Dari qara'a menjadi iqra, huruf hamzah. Kemudian setelah dikasih hamzah depannya, kemudian apa? Kemudian apakah hamzahnya itu dibaca u atau i tergantung huruf keduanya. Ya, huruf keduanya ya. Kalau huruf keduanya itu adalah dhammah, maka hamzahnya dibaca u. Tapi kalau huruf keduanya itu fathah atau kasrah, maka dibacanya i, huruf hamzahnya ya. Ya, seperti itu. Kemudian sama, karena ini bentuknya adalah perintah ya, yang diperintahkan itu orang kedua, maka huruf ya-nya harus diganti dengan ta. Ya, jelis itu menjadi tajlis.
Ya, yaqra'u menjadi taqra, ya. Menjadi ikra, ya. Ikra bentuk perintahnya. Karena di situ qara'a yaqra'u an fathah ikra gitu ya. Ya, coba sekarang dicoba untuk kata kerja yang bentuk yang lainnya, ya. Dari kata-kata dakhala yadkhulu, kira-kira bentuk perintahnya apa, Bu? Dakhala yadkhulu menjadi Udkhul. udkhul, betul. Ya, Udkhul. kenapa? Karena lihat huruf fi'il mudhari'nya yadkhulu. Yadkhulu itu huruf keduanya kan kha, ya. Kha itu khu, duma. Berarti hamzahnya harus udkhul. Ya, betul gitu. Jalasa yajlisu jadi Ijlis. Ijlis, betul. Ya, karena apa? Karena di situ huruf keduanya yajlisu. Lamnya itu adalah kasrah, yajlisu, sehingga hamzahnya dibaca i. Ya, pokoknya kalau dia itu huruf keduanya adalah tidak duma, maka dibacanya adalah i. Nah, kebanyakan kan i, ya. Jarang yang u. Ya, jarang. Kebanyakan i. Ijlis, ikra, ya. Ikram. Nah, kayak bentuk-bentuk i kebanyakan, karena kebanyakan adalah huruf keduanya itu yang banyak itu adalah a atau i begitu ya. Baik, berikutnya zahaba yadhabu menjadi Idhab. idhab, betul. Karena di situ huruf yadhabunya fathah sehingga idhab. Nah, betul. Raja'a yarji'u menjadi Irji. irji, betul. Karena yarji'unya kasrah, yarji'u, maka dibaca irji. Fahima yafhamu menjadi Pak Ustaz tidak dengar. fahima yafhamu. Idha. Ifham, Idham. betul. Kenapa? Karena fi'il mudhari'nya yafhamunya adalah ha, yafhamu. Ya, makanya dibaca ifham, ya. Syaju'a yashju'u menjadi Isdik. Isdik. menjadi huruf hamzahnya dibaca u. Oh. Usju, Ustuk. Ustuk. usju. Ya, syaju'a yashju'u menjadi usju, ya. Ustuk. Syaju'a itu berani, ya, berani, ya. Syaju'a yashju'u menjadi usju. Qata'a yaqta'u menjadi i'ta, betul. I'ta, karena yaqta'unya itu fathah. Karena ta-nya fathah, maka dibacanya huruf hamzahnya i, i'ta, ya, i'ta. Kharaja yahruju menjadi ukhruj. ya, betul, ukhruj. Ya, kita dengar kan ya, kalau orang meruqyah itu biasanya nyuruh supaya jinnya keluar dari tubuh itu kan ukhruj. Dari kata kharaja yahruju, ukhruj, keluar. Ukhruj ya aduwallah, keluarlah ya musuh Allah. Ukhruj, kharaja yakhruju, karena huruf keduanya yakhruju, ra-nya adalah dhammah, maka dibaca ukhruj. Nah, itu patokannya gitu ya. Kalau huruf keduanya dhammah dibaca u, huruf hamzahnya. Kata bayak tubuh uktub, kharaja yakhruju ukhruj. Nah, itu ya. Qara'a yaqra'u jadi Ikra. ya ikra, karena yaqra'unya adalah fathah, maka dibacanya ikra, ya. Soma yasumu menjadi Sum. sum, betul. Sum. Ya, soma yasumu sum. Nah, ini sudah masuk ke huruf silat ya. Soma ada huruf alifnya, ya, di situ ada huruf ilatnya. Yasumu menjadi sum, ya. Qala yaqulu menjadi Kul. kul, ya. Ya, kul, ya. Ya, mirip itu antara kul berkata dengan kul makan, mirip ya, hanya beda huruf ko sama kaf, ya. Nah, itu hanya beda satu huruf, bahkan hurufnya suaranya kan mendekati ya, antara kaf dan qaf, ya. Itu mirip sekali itu antara kul dan kul, hanya beda sedikit sekali, tapi itu maknanya sudah sangat berbeda. Itu yang terkait dengan bentuk perintah, ya.
Kemudian yang terakhir ya, kita masih mengulang yang terkait dengan bentuk larangan. Ya, tadi saya ulang lagi, bentuk larangan. Kalau ingin membuat bentuk larangan, langkah pertama, karena larangan itu jangan mengandung larangan ya, kasih huruf la di depannya. Ya, la. Kemudian apa? Kemudian setelah itu dilihat fi'il mudhari'nya. Ya, jangan fi'il madinya, fi'il mudhari'nya. Ya, fi'il mudhari'nya. Nah, fi'il mudhari'nya gimana? Fi'il mudhari'nya itu kan kalau bentuknya masih orang ketiga, maka harus dirubah menjadi orang kedua. Kenapa? Karena orang ketiga itu orangnya ghaib, nggak ada. Laki-laki ghaib, perempuan ghaibah, wa humahum tuh ghaib, ya. Ya humahunna itu ghaibah, orang nggak ada, orang ketiga. Nah, kan nggak mungkin kita menyuruh atau melarang orang tapi orangnya nggak ada. Maka yang kita suruh dan kita larang adalah orang kedua. Ya. Makanya huruf ya-nya ya jelisu diganti dengan tak. Kenapa? Karena yang kita perintahkan orang kedua. Ya. Jadi dari kata-kata misalkan dakhala yadkhulu, udkhul, lihat yadkhulunya. Ya. Kalau misalkan jangan masuk, ya jangan masuk gimana? Bahasa Arabnya, Bu? La tadkhul. La tadkhul. Ya, betul. La tadkhul. Ya-nya diganti dengan tak. Kemudian huruf terakhirnya disukun, depannya diganti dengan la. La tadkhul, betul. Jalasa yajlisu dirubah menjadi bentuk larangan. Jangan duduk. La tajlis. La tajlis, betul. Ya, la tajlis, betul. Zahaba yadhabu. Idhab, jangan pergi. La tadhab. Betul. Ya, la tadhab. Raja'a yarji'u, irji' menjadi La tarji. La tarji, betul. Fahima yafhamu, ifham menjadi jangan memahami. La tafhim. La La tafham. La tafham. Ya. La tafham. Ya. Syaju'a yasju'u, usju' menjadi La tasju. ya, la tasju'. Ya, begitu ya. Qata'a yaqta'u, iqta' menjadi jangan memotong. Layak. La taqta'. La taqta'. Ya. La tasqa. La taqta'. Janganlah memotong. Ya. Kharaja yakhruju ukhruj, jangan keluar. La Jadi takhruj. la takhruj, betul, la takhruj ya. Kemudian qara'a yaqra'u, iqra', jangan membaca. La La taqra. La taqra', ya. Ya, dan seterusnya ya, seperti itu rumusnya. Intinya ketika kita disuruh membuat bentuk dari suatu kata larangan, ya, langkah pertama tadi beri la di depannya. La itu artinya adalah jangan, ya. Kemudian setelah la dikasih dengan orang ketiganya dirubah menjadi orang kedua, ya. Karena nggak mungkin kita menyuruh orang ketiga, orang nggak ada. Ya, yang kita suruh adalah orang yang kedua, gitu. Baik, itu ya, itu mereview pelajaran-pelajaran 4 kali pertemuan sebelumnya. Mudah-mudahan semakin paham ya. Nanti di pendalamannya bisa dilihat di materi yang saya kirim ya. Ada itu saya kirim tadi malam. Kemudian nanti kalau ada yang belum paham, ya ada yang belum ngerti ya, boleh ditanyakan. Ya, baik, kita beri kesempatan Bapak Ibu semuanya untuk bertanya, terutama materi-materi tentang kata kerja ya, kata kerja ya. Atau materi sebelumnya juga mangga, sebelumnya ya, sebelumnya kita sudah membahas tentang kata benda, tentang huruf. Kalau selama mau ngisi kajian ya masih ada yang belum paham, belum ngerti, mangga silahkan untuk ditanyakan. Mangga silahkan, boleh bertanya. Alhamdulillah hari ini agak banyak yang hadir ya. Ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lebih dari 10 ya. Alhamdulillah ya. Pak Saiful hadir ya.
Kemudian Ustaz Kuswi. Ustaz Saiful, gimana kabarnya? Yang mau ditanya? Ya, sudah dikendali. Mari Ustaz. ditungguin. Katanya mau mampir ke Bogor. Iya. Iya. Deras hujan Bogor Ustaz, jadi enggak Oh, sempat, hujan Ustaz. ya. Iya, ya Afwan, enggak Ustaz, apa-apa. ya, afwan. Enggak apa-apa. Mangga Abu Hajah ada, baca Rosida, Bu Nina, ya. Ada yang Alfat, Soleh Wildan, kemudian Aufan, ya, Mas Agung Seno ada, Pak Dedi, kemudian Bu Fadilah Kartini, kemudian Bu Kesvina, kemudian Bu Purwanti Nganjuk nih ya, Bu Purwanti, Bu Weni. Alhamdulillah agak banyak hari ini ya. Monggo kalau ada dari materi yang disampaikan tadi ada yang belum jelas, belum paham, saya beri kesempatan untuk bertanya ya. Yang terkait dengan bahasa Arab, monggo kalau ada yang selama ini mungkin belajar sendiri ada kesulitan, silakan untuk ditanyakan. Maaf Ustaz, tadi saya kan ketinggalan ya yang itu. Oh iya, insya Allah Bu, direkam Bu, nanti akan dikirim videonya, insya Allah ya. Berbeda mau nanya yang film Monggo Mawi, silakan. film Mubri dan film Amar ya. Tadi Iya, kalau betul. Khoroja ya khruj itu Iya. jadi maksudnya itu udah apa cirinya? Oh iya betul. Jadi kalau kita ingin membuat bentuk perintah kan salah satu pertama dikasih huruf hamzah Bu ya depannya. Ya, huruf hamzahnya itu dibaca u atau i, enggak ada a ya, dibaca u atau i tergantung huruf kedua dari kata kerjanya. Kalau huruf kata kedua dari kata kerjanya itu dibaca u, fi'il mudhari'nya ya. Kata bayar